Dialah yang terus mengejarku sepanjang jalan. Allah garis keturunannya. Kenapa bisa persis sekali dengan miliknya? Makam iblis kekacauan. Hari ini, klan Killing kami pasti akan menundukkanmu. Sombong sekali bicaramu. Coba saja maju selangkah lagi, dasar ulat bulu. Kalau tahu diri, cepat minggir. Jangan salahkan kami kalau harus main keroyokan. Lingxi milikku. Long Dodo. Aku tidak mau melihat mereka pulang dengan kaki utuh, lancang sekali. Garis keturunan naga emas purba. Kau awas kau ya. Mereka beruntung bisa lolos begitu saja. Masalah menginjak Lingxi milikku belum selesai kita hitung. Ganti bayar Lingxiku sekarang. Tuan, apa Anda menyadarinya? Wajah bocah ini mirip sekali dengan Anda atas dasar. Apa kau menginterogasiku? Kau tahu tidak bagaimana caraku bertahan hidup selama 10.000 tahun ini? Kau tahu bagaimana rasanya membesarkan anak sendirian, sambil terus dikejar-kejar oleh seluruh dunia surgawi kau? Sinar dari paku pembunuh Dao itu. Jangan pingsan nyonya, Anda kenapa? Bangunlah. Cepat bangun. Siapa yang melakukannya? Penatua Agung Qin Changxuan. Dia membawa banyak orang untuk mengepung ibu, dan banyak paku yang menyerangnya secara licik. Terakhir kali aku merasakan aura sekuat ini adalah 10.000 tahun yang lalu, saat Tuan bertarung sendirian melawan 9 yang mulia abadi. Yaya, kau tidak perlu mencari lagi. Orang yang kau cari ada di sini. Selama 10.000 tahun ini, seberapa banyak penderitaan yang mereka tanggung? Paku pembunuh Dao sudah menembus sampai ke inti tulang Dao Anda, Tuan. Aku rasa, jika keluar dari pintu ini sekarang, kau tidak akan bertahan hidup 3 hari. Mati pun, itu urusanku sendiri. Ayah, bicaralah dengan lembut sedikit saja. Minta maaf, atau beri penjelasan. Atau sekadar melarangnya pergi. Kau sama sekali tidak mau melakukannya. Kakak, sudahlah, jangan marah lagi. Tuan baru saja bolak-balik dari inti area terlarang. Hampir saja dijadikan sup oleh monster-monster tua itu. Bunga bambu hijau tingkat 9 cuma ini yang tersisa di seluruh alam abadi. Inti dari area terlarang itu. Bahkan Kaisar Abadi di puncak kejayaannya pun belum tentu bisa keluar hidup-hidup. Aku bertahan di sini bukan demi dirimu. Semua ini demi Yaya. Aku tahu di jari abadi itu, paku merah itu melilit erat buah Dao ibumu. Jika dipaksa keluar tulang-tulangnya pun bisa hancur lebur. Kita pasti bisa, ya kan? Ini ikatan terakhir yang tersisa. Akhirnya berhasil dicabut. Wah, ibu hebat sekali sekarang. Haha. Masakan Tuan memburuk jauh sekali seperti mundur 5.000 tahun, Ibu. Tolong buka pintunya, dia tidak sengaja melakukannya. Ibu, jangan marah lagi, tolong buka pintunya. Saat 9 yang mulia abadi mengepungku dulu, aku tidak pernah merasa sepasa dan selemah ini. Alirkan perlahan energi spiritual itu melalui ujung jari. Hati-hati jangan sampai merusak benihnya. Ayah dan ibu belum keluar juga seharian ini. Dia butuh waktu sendiri. Ayah, apa ibu tidak akan pernah mau bicara lagi denganmu? Ayah, ibu pasti akan memaafkanmu nanti. Dia memang tidak mengatakannya langsung, tapi di dalam lubuk hatinya dia selalu merindukanmu. Bahkan dia menyimpan potongan kain bajumu di bawah bantalnya. Paman Su, tolong menyingkirlah dulu. Masalah ini belum sepenuhnya diselidiki dengan jelas. Kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Belum jelas katamu. Dia sendiri yang sudah mengakuinya secara langsung. 10.000 tahun lalu dia yang membunuh Raja Abadi Taiye, membuat keluarga Su kita runtuh dari puncak dunia abadi, dan menderita selama 10.000 tahun penuh. Dia adalah pembunuh yang telah merenggut nyawa kakek buyutmu. Bagaimana bisa kamu masih saja melindunginya sekarang? Minggir biar aku sendiri yang menghadapi masalah ini. Atas mundurnya Raja Abadi Taiye yang agung, aku Chu memang harus memikul tanggung jawab ini. Tapi di balik semua itu, ada konspirasi lain. Aku butuh waktu untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Jika terbukti ini memang murni kesalahanku, nyawaku ini siap kuserahkan untuk kalian habisi. Namun jika ada kejanggalan lain di baliknya,
Tolong keluarga Su juga berikan aku keadilan untuk Raja Abadi Taiyi juga. Alasan tersembunyi, katamu hebat sekali. Kau yang mencelakai Raja Abadi, pengecut yang kabur 10.000 tahun. Apa hakmu bicara janji tangkap dia? Tuan sudah memberi muka, tapi kau melunjak. Kalau ku bilang cari kebenaran ya cari. Berani sentuh sehelai rambut tuanku lagi. Aku buat seluruh keluarga Su hancur lebur. Baik, aku beri waktu 3 bulan. Jika 3 bulan tanpa ada kejelasan, keluarga Su pasti akan menuntut balas. 3 bulan kau yakin bisa mengungkapnya? Dulu memang aku yang menghancurkan Tungku, namun yang mengarahkan api Dao, tepat ke tempat pertapaan Raja Abadi. Itu bukan aku. Kematian kakek buyut melibatkan Yalci maksudmu. Jangan menjauhlah dariku. Aduh, sekrupku lepas lagi. Dudu, maafkan aku ya. Aku benar-benar tidak sengaja. Terakhir kali kau juga bilang begitu. Percuma menatapku begitu. Lain kali pasti ku kendalikan. Selalu saja bilang begitu, dasar keparat. Hari-hari seperti ini jauh lebih baik dari pil mujarab. Membelah langit dan bumi saja aku pernah. Kenapa merebusuk sekecil ini saja gagal? Besok kita coba lagi. Ayah, aku temukan sesuatu di gunung. Baunya harum sekali. Area terlarang gunung belakang. Siapa yang menyuruhmu ke sana? Hanya memetiknya di pinggiran. Aku tidak masuk terlalu dalam. Coba saja apapun jadinya nanti. Wah, harum sekali, akhirnya berhasil. Cobalah. Kenapa kau diam saja? Tidak enak. Lumayan. Dia bilang lumayan. Apa ini benar-benar sosok yang membuat 9 surga dan 10 bumi gemetar Kaisar Chu malah bertingkah seperti bocah ingusan? Kalau sudah puas melihat, sana balik tidur. Sudah menghubungi beberapa monster Liyuan, leluhur Kingmu, dan senior Dugu di Tianyuan juga sudah membalas. Mereka bersedia membantu penyelidikan. Katakan pada mereka, aku hanya butuh satu hal, hari meletusnya api curian 10.000 tahun lalu. Semua pergerakan aneh di sekitar Tungku Surgawi, terutama saat Raja Surgawi Taiyi gugur. Tuan curiga kejadian dulu, bukan kecelakaan Taiyi. Kematianmu sudah kupikun selama 10.000 tahun. Metode baru Yalci mengutamakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Kekuatan di dalam tubuhmu terlalu liar. Belajarlah mengarahkannya dengan lembut, jangan dipaksa tunduk. Ibu, apa seperti ini? Benar, rasanya harus seperti ini. Jangan terburu-buru, santai saja. Mulutmu memang ketus, tapi tindakanmu sangat jujur. Kamu belum tidur. Cepatlah pulang. Yaya sedang menunggumu. Yaya sedang menungguku, Yia. Ada apa, siapa yang mengirim pesan? Monster Liyuan. Ada temuan tepat saat api curian meletus 10.000 tahun lalu. Ada sebuah kekuatan yang diam-diam mengarahkan penyebaran serpihannya. Arahnya tepat menyerang Raja Surgawi Taiyi. Apa maksudnya? Bukan karena kekuatanmu yang lepas kendali. Kekuatan itu bukan milikku. Bukan juga milik Kaisar Yan yang saat itu sudah gila. Menara segel ketiga. Segelnya hampir jebol. Aku akan menahannya, kau stabilkan segelnya. Bertahanlah sedikit lagi. Ayah, ibu. Aku bermimpi dibakar api hitam, tenang. Sudah tidak apa-apa. Ibu ada di sini. Bagaimana keadaannya segel darat yang kau pasang dulu? Kini penuh dengan retakan. Yaya terus tumbuh besar. Retakan di darahnya makin melebar. Segelnya sudah tidak sanggup menahan. Berapa lama lagi? Paling lama setengah tahun. Jika kekuatan Charles sampai lepas kendali, aku tahu apa akibatnya. Kita tidak bisa menahannya lagi. Daripada terus ditekan, lebih baik disalurkan. Yaya harus belajar menguasai kekuatan ini. Bagaimana cara menguasainya? Ke jurang Charles. Tempatku mencapai pencerahan dulu. Jurang Charles ada di kedalaman alam peri. Tapi situasi kita sekarang, keluarga Su terus mencari kita.
Yao Ji berniat membunuh kita. Melintasi alam bersama saja bunuh diri. Aku tahu, tapi tidak ada pilihan lain. Tuan gawat, terjadi masalah besar. Tenang, bicaralah perlahan Petua Agung Yao Jin, Kim Changxuan. Dia sedang berhubungan dengan kekuatan misterius. Kekuatan apa itu? Markas mereka di ujung utara, alam peri. Tempat Kaisar Yan disegel 10.000 tahun lalu. Dia mengincar garis keturunan Chaos milik Yaya. Sebenarnya apa yang dia incar? Katakan rinciannya. Dia ingin membangkitkan Kaisar Yan. Kaisar Yan. Siapa yang berani menyentuh putriku? Bahkan Dewa Langit pun akan mati di tanganku. Tumbal untuk kebangkitan Kaisar Yan adalah putriku sendiri. Tenanglah kau dengar itu. Kim Changxuan ingin memanfaatkan Yaya aku dengar. Jadi, dengarkan aku baik-baik. Pertama, perjanjian 3 bulan dengan Suwon Song dimajukan. Long Dugu bergeraklah lebih cepat. Dapatkan bukti mutlak kolusi Kim Changxuan dengan musuh. Kedua, kita harus segera berangkat ke Jurang Chaos. Kita tidak boleh menunda lagi. Ketiga, awasi setiap gerak-gerik Kim Changxuan. Kabari aku segera jika bajingan itu bergerak sedikit saja. Tapi sebelum ke Jurang Chaos, kau harus bisa melindungi dirimu sendiri. Pelajaran pertama, pedang. Adik mau mengajariku ilmu pedang. Perhatikan baik-baik teknik pedang ini. Pedang adalah perpanjangan tanganmu. Yang terpenting adalah tenang, tepat, dan kejam. Aduh, sakit. Mari kita coba lagi. Hen, kau menabrakku tahu. Aku bisa marah nih. Duduk, maaf ya. Lihat yang pertama. Ingat baik-baik lintasannya. Lalu lihat sekali lagi. Pada kali ketiga, kau bisa mengembangkannya sendiri. Ini bukan sekadar belajar. Ini adalah naluri, ayah. Apa aku melakukan kesalahan? Tidak. Kau melakukannya dengan sangat baik. Garis keturunan Chaos dianggap tabu besar. Mungkin justru karena potensi itulah yang memicu kekuatan di dalam tubuhmu. Kekuatan itu terlalu liar, hingga butuh metode batin ini untuk meredakannya. Dia sengaja memilih metode batin ini, yang kebetulan bisa menekan keliaran kekuatan Chaos. Ada kabar dari tempat kediaman bos. Katanya saat Kaisar Yan disegel 10.000 tahun lalu, ada seorang penasihat tingkat tinggi di bawahnya, yang identitasnya tidak pernah terungkap. Rencana-rencana licik dari Kaisar Yan, semuanya adalah hasil karya orang itu. Setelah Kaisar Yan kalah, orang ini langsung lenyap. Ada rumor yang menyebut dia berganti identitas, dan menyusup ke faksi puncak di alam abadi. Semua petunjuk yang terkumpul, semuanya mengarah kepada satu orang yang sama. Bos, kalau orang itu benar-benar penasihat Kaisar Yan, lawan kita kali ini jelas tidak bisa diremehkan. Sejak dulu pun memang tidak pernah mudah. Kembalilah, pulanglah ke sisiku. Ayah, ibu. Tidak apa-apa, istriku. Aku bermimpi melihat seseorang yang sangat besar, dilantai oleh belenggu yang sangat tebal. Dia terus memanggilku membuat Hundun langsung mengamuk. Segelnya retak. Bukan karena melemah sendiri. Ada kekuatan luar yang beresonansi dengan darah Yaya, memicu kekuatannya untuk mengamuk dari jauh. Kim Changxuan sudah tidak sabar lagi. Tidak hanya mengunci lokasi kita, tapi juga menggunakan teknik rahasia, memicu kekuatan Hundun dalam tubuh Yaya lebih awal. Aku datang, apa yang mau kamu lakukan? Menambahkan segel lapis kedua, memakai kekuatan asalku sebagai fondasi. Setidaknya bisa bertahan 3 bulan lagi. Kekuatan asal. Berapa banyak yang harus kamu korbankan? 10% kekuatan asal. Bagi kultivator di tingkatannya, saat menghadapi lawan setingkat, itu adalah penentu hidup dan mati. Kamu tidak seharusnya melakukan ini. Keluarga Su sedang mencarimu, sementara Kim Changxuan mengintaimu dari kegelapan. Melemahkan diri sendiri sangat berisiko. Jadi maukah kamu melepaskannya? Aura ini, segel Kaisar Yan, sudah mulai melemah. Kaisar Lei juga bisa. Waktu lebih mendesak dari perkiraanku. Ayahmu sedang menggunakan jurus merayu yang lama hilang. Apa yang sedang ayah dan ibu lakukan?
Kunci utamanya adalah diam saja. Tidak melakukan apa-apa. Hanya mengandalkan pesona pribadi untuk bertahan. Ini jurus andalan pria kaku sepertinya. Begitulah. Kamu ingin tahu kenapa aku pergi dulu kan? Setelah semua ini selesai, aku akan menceritakannya padamu. Tapi sekarang belum saatnya. Itu lebih berbahaya dari tidak tahu apa-apa. Dia melindungiku lebih dari bayanganmu. Atau sedang melindungi hal lain? Ini bukan jenis energi kekacauan yang kita kenal. Jauh lebih purba dari semua catatan sejarah. Lebih murni. Kekacauan asal. Suara pertama sebelum terciptanya ribuan hukum agung. Tanah keramat yang bisa berubah menjadi energi apapun. Ayah, wajahmu pucat sekali. Tidak apa-apa, cepat latih lagi fokusmu. Pantas saja Qin Changxuan begitu terobsesi. Visi kekacauan primordial. Kunci master yang bisa membuka segala apapun. Garis keturunan Yaya. Berasal dari kekacauan asal. Dia sudah tahu sejak awal. Rahasia yang dia sembunyikan jauh lebih berat dari dugaanku. Kalian juga dikejar musuh seperti aku ya? Kasihan sekali. Ayo makan banyak biar kuat. Nanti mereka tidak akan bisa mengejarmu lagi. Tumbuh besar dalam pelarian yang kejam. Tapi hatinya tidak menjadi dingin. Sifat ini sangat mirip ibunya. Bos, gawat sekali. Qin Changxuan bergerak, dia pergi, meninggalkan tanah suci Yaoqi, membawa pasukannya langsung ke dataran es utara. Dia ingin menghancurkan segel kuno itu sendiri. Bukan cuma itu, beberapa bawahan setianya masih berjaga. Di tanah suci Yaoqi, pengikut setia Su Qingyu semuanya disandera. Kekuatan yang dibangun Su Qingyu selama 10.000 tahun sedang dihancurkan sampai ke akarnya. Ayah, ada apa? Wadah pusaka itu dipakai untuk mempercepat segel terbuka. Waktu kita tidak banyak lagi. Surat asli dari Su Wanshan. Paman Agung dia. Aku pasti datang. Biar ku bawa kebenaran. Kau benar-benar menunggu 10.000 tahun. Bukan menunggu, tapi mencari. Keduanya sangat berbeda. Menunggu berarti pasrah tanpa tahu kau di mana. Dan akhirnya berhenti melangkah. Sedangkan mencari tidak peduli kau berada di mana. Bahkan tidak pernah berhenti sedikit pun. Pondok kayu ini cuma punya 2 ranjang. Aku dan Dodo tidur di satu ranjang. Ayah dan ibu di ranjang satunya, pas sekali. Hei, jangan mengada-ada. Siapa yang mengada-ada? Orang tua anak lain, semuanya tidur bersama. Lady sudah terbangun sepenuhnya. Dan sekarang, dia sedang mencariku. Segel yang dimulai melemah. Lady juga bangun dan mengintai. Qin Changxuan bergegas menuju barisan pasukan. Semua ini terjadi dalam waktu bersamaan. Kita harus segera menuju ke jurang Hundu. Lady sudah bangun. Indra ilahinya bahkan sudah menembus taik suguling. Kamu yakin sisa aura itu tidak menipu? Dia sempat datang lalu mundur, hanya untuk menguji Lady. Dulu, di antara 9 yang mulia abadi, kekuatannya nomor 2. Tapi kalau soal kelicikan, tidak ada yang bisa menandinginya. Aku tahu, tapi kamu tidak tahu. 10.000 tahun lalu, kamu sebatang kara, dia tak bisa menyentuhmu. Tapi sekarang, perkataannya ada benarnya. Aku sekarang punya kelemahan. Biar aku yang ngurus. Kita hadapi bersama. Mereka datang, dan kali ini, terang-terangan. Serangan terbuka aura kuat ini. Ini adalah orang-orang dari keluarga Su. Qin Changxuan membocorkan keberadaanmu ke seluruh dunia abadi. Sebenarnya, apa hasil dari penyelidikanmu itu? Saat ini, aku baru mendapatkan beberapa petunjuk. Tapi belum ada bukti yang kuat. Belum ada bukti. Setengah tahun. Keluarga Su kami menunggumu 10.000 tahun. Kamu bilang ada rahasia di balik semua ini. Tanpa bukti nyata, wajar saja kalau mereka murka. Sebelum semuanya terungkap dengan jelas. Aku tidak punya hak untuk membela diri. Dulu, kamu dijuluki pendekar pedang abadi yang tak tertandingi. Menghancurkan tungku surgawi dan menewaskan Raja Abadi Taiye. Sekarang malah bersembunyi di tempat kumuh ini seperti pengecut. Kalau berani, lawan saja 9 yang mulia abadi itu. Kenapa sekarang tidak berani menghadapi keluarga Su kami? Silakan, maki saja aku. Kata-kata ini tidak ada artinya dibanding nyawa Raja Abadi.
Jangan berani menghina ayahku. Ayahku bukan seorang pengecut. Dia menahan semua ini demi mengungkap kebenaran. Kalian yang banyak ini mengeroyok satu orang. Apa kalian tidak punya malu? Sikap anak ini mirip sekali dengannya dulu. Rela mati demi melindungi orang lain. Senior Su, silakan intar aku saja. Tapi jangan sampai menakuti putriku. Pemimpin Su, Kaisar terdahulu Chu. Kami datang menjalankan perintah keadilan alam dewa untuk menyelidiki gugurnya Raja Abadi Taiye. Harap Kaisar terdahulu Chu bersedia bekerja sama. Ini bukan kebetulan. Pasukan keluarga Su ditambah faksi netral alam dewa. Ini adalah jebakan yang direncanakan sangat matang. Hebat sekali rencanamu, Senior Su cukup. Paman Su, Raja Abadi Taiye adalah kakek buyutku, Su Qingyu. Dibandingkan dengan siapapun di sini, akulah yang paling ingin tahu kebenaran dulu. Namun tindakan kalian sekarang bukanlah mencari keadilan, melainkan hanya dimanfaatkan sebagai alat. Kenapa Qin Chang Xuan melakukannya? Kenapa dia membocorkan lokasi Tuyun saat ini? Apa kalian tidak pernah memikirkannya? Karena dia takut. Dia takut jika Tuyun mengungkap kebenarannya. Senior Su, tolong lihat ini. Inilah bukti dari serpihan tungku dewa dulu. Sisa kekuatan yang berhasil kuekstrak. Energi ini bukan milikku. Juga bukan milik Raja Abadi Taiye, melainkan dikendalikan oleh pihak ketiga. Dialah yang terburu-buru membongkar lokasiku. Bukan demi mencari keadilan bagi keluarga Su, tapi takut penyelidikanku akan mengarah kepadanya. Kebenarannya memang masih perlu diselidiki. Kami masih bisa memberimu waktu. Tapi dengar, Chuyun, waktu tidak menunggu kita. Lihatlah sendiri ke sana. Di sanalah tempat segel Kaisar Yang. Segel itu kini sudah mulai hancur. Kaisar petir terbangun, segelnya mulai hancur. Waktuku jauh lebih sedikit dari yang kukira. Siapapun yang berani mengusik keluargaku, aku akan membuat mereka membayar mahal. Segel itu benar-benar sudah mulai retak. Jika ucapan Chuyun memang benar, 10.000 tahun keluarga Su ini hanyalah lelucon. Dipermainkan begitu saja di telapak tangan musuh, malah mendesak satu-satunya orang yang memegang kunci kebenaran. Paman leluhur, kami salah besar. Saudara Chu, keluarga Su menanti kebenaran darimu. Kemarilah semua saatnya meluruskan semuanya sekarang. Petunjuk lainnya adalah Kaisar Petir yang terbangun, targetnya aku. Tujuannya misterius. Apa menurutmu kedua hal ini saling berkaitan? Firasatku mengatakan begitu. Lambat laun jalan mereka pasti akan bersilangan. Long Dodo menyusup ke markas rahasia milik Qin Chang Xuan. Di sana, dia tidak sengaja mendengar percakapan rahasia. Gugurnya Raja Abadi Taiye hanyalah harga yang harus dibayar dari sebuah tiang usang. Permainan catur yang sebenarnya sudah dimulai sejak 10.000 tahun lalu. Pendekar pedang kuno Zueman, ada apa dengan perang besar 10.000 tahun lalu? Sejak awal, itu semua hanyalah konspirasi yang dirancang sangat matang. Kaisar Api sengaja memancing amarahku. Tujuannya agar aku menghancurkan tungku abadi Dao Agung miliknya, demi mengarahkan api curian yang lepas kendali untuk menyerang Raja Abadi Taiye. Raja Abadi Taiye pun gugur, membuat keluarga Su mulai hancur perlahan. Semua rencana busuk ini hanya demi satu tujuan akhir, merampas seluruh perlindungan keluargamu. Memaksamu melarikan diri bersama anak pembawa keturunan Chaos, membiarkanmu terekspos tanpa bantuan siapapun, agar mereka bisa merebutnya dengan sangat mudah. Kematian kakek buyutmu bukanlah gugur di medan perang, itu pembunuhan. Segala penderitaan Yaya sejak lahir hanyalah bagian dari skenario licik mereka. Lalu, siapa dalang di balik semua permainan ini? Dia adalah sosok kepercayaan di kubu Kaisar Api. Lewat sebuah lencana, Long Dodo di markas rahasia itu akhirnya berhasil menemukan Qin Chang Xuan. Ternyata dia adalah kaki tangan Kaisar Api, Ketua Agung Yaoqi. Qin Chang Xuan sama sekali bukan bagian dari tanah suci Yaoqi. Dialah sosok misterius 10.000 tahun lalu yang bersembunyi, mengatur segala siasat keji di balik bayang-bayang Kaisar Api. Menyelinap ke Yaoqi, bertahan 10.000 tahun.
Hari inilah yang paling aku tunggu. Qingyu, jalan kultivasi ini masih sangat panjang. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Sayang sekali, tetua ini pun tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hidup di bawah hidung musuh begitu lama, dan sama sekali tidak menyadarinya. Yaya dicap tanda budak dosa oleh orang-orangnya, dari awal sampai akhir. Qingtang Xuan. Qingyu, jangan panik. Jika kau panik, kau masuk ke dalam jebakannya. Setiap langkahnya adalah memaksa kita kehilangan ketenangan. Semakin kita kacau, dia akan semakin di atas angin. Kau harus mengendalikan garis keturunanmu sepenuhnya, agar tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun lagi. Langkah kedua ada di Chaos Abyss. Mencari saksi mata langsung ledakan tungku peri 10.000 tahun lalu. Ledakan besar di masa lalu itu. Mustahil hanya ada 3 pihak kita di sana. Maksudku, ada seseorang yang melihat kebenarannya. Asalkan kita bisa menemukan saksi itu, kebohongan Qingtang Xuan akan langsung terbongkar. Langkah ketiga, bawa bukti-bukti itu. Hadiri perayaan 10.000 tahun keluarga Su nanti. Aku akan mengungkapnya di hadapan seluruh kekuatan alam peri. Membongkar topeng asli Qingtang Xuan. Langkah keempat, satukan keluarga Su dan semua kekuatan yang bisa kita galang untuk mencabut sisa-sisa kekuatan kaisar yang sampai ke akarnya. Lalu kau, apa ada langkah kelima? Cap budak dosa yang ditempelkan Qingtang Xuan pada putriku. Aku sendiri yang akan menghapusnya untuk dia. Lalu mengembalikan penderitaan cap ini 100 kali lipat kepadanya. Rencana sudah ditetapkan. Kita berangkat besok. Istirahatlah dengan baik malam ini. Chu Yunya. Terima kasih karena sudah kembali. Kaisar Lei tidak sekadar terbangun dari tidurnya. Dia bahkan bisa langsung menyentuh jiwa suci milikku. Kudengar kau punya putri dengan darah Chaos. Sungguh persembahan yang sangat lezat Kaisar. Lei, berani kau sentuh sehelai rambutnya? Tidak, aku tidak boleh panik. Dia hanya sedang menunggu hingga aku kehilangan ketenanganku. Rencana ini butuh 81 lapis formasi labirin. Cukup untuk membuat pengejar manapun berputar-putar selama berbulan-bulan. Selangkah demi selangkah, mereka makin dekat. Hei, ayo jalan, target kita, Jurang Chaos. Kalau tahu diri, cepat serahkan benda spiritual itu. Atau hari ini, tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Hentikan, jangan berani-berani menindas orang. Sifatnya benar-benar mirip denganmu. Aku tidak seperti ini, sewaktu muda dulu. Waktu muda, kamu 100 kali lebih impulsif darinya. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Pulang saja dan minum susu sana, Yaya. Tapi pengendalian energi Chaos miliknya masih belum terlalu matang. Namun insting bertarungnya sangat bagus, persis sepertimu. Terima kasih, Tuan Xianren. Terima kasih, peri kecil tidak usah sungkan. Ayo pergi, masih ada urusan penting. Ini adalah area makam Zuangkong. Dulu, disinilah aku membelah air terjun dengan sekali tebasan, hingga akhirnya memahami teknik tebasan pemutus air. Tuan, kau membual. Waktu itu kau dikejar-kejar oleh siluman air dari air terjun. Kau terpeleset jatuh, lalu tidak sengaja menebasnya. Coba katakan satu kata lagi, kalau berani. Hanya menceritakan kenyataan kok, HMPH. Bunga di tulang dewa ini dulu kutanam dengan tanganku sendiri. Semua demi mengejar seorang peri bunga. Tapi dia malah menganggapmu terlalu miskin. Lalu kabur bersama Raja Eliksir. Ini pertama kalinya keluarga kita melakukan perjalanan bersama. Jurang Chaos sudah sampai, Ayah. Kekuatan di dalam tubuhku mulai bergejolak keluar. Tenang, Jurang Chaos akan memicu resonansi garis keturunanmu. Ini adalah hal yang normal. Ikuti aku dari dekat. Kita turun sekarang. Sekarang, cobalah melepaskan kekuatanmu secara sadar. Baik, aku mengerti, Ayah. Sesuatu di dasar jurang itu telah terbangun oleh garis keturunan Chaos Morning milik Yaya. Suara apa itu? Fisik Chaos Morning milik Yaya terlalu istimewa. Saat aku menyadari hal itu dulu, aku tidak berani membiarkan siapapun mengetahui keberadaannya. Kenapa? Memangnya fisik seperti itu? Bagi mereka yang telah mencapai ujung jalan kultivasi, dia adalah satu-satunya harapan untuk meneruskan jalan ini. Begitu dia ketahuan, Yaya akan menjadi bidat yang diperebutkan di seluruh alam surgawi. Tenang saja, ada Tuan di sini. Beliau berkata, tidak ada yang boleh menyentuh putrinya. Bahkan sehelai rambut pun tidak. Aku berhasil. Aku bisa mengendalikannya, Ibu. Aku berhasil. Ibu tahu, apapun rintangan di depan, momen ini sangat sepadan. Awas. Coba saja kalau berani. Bahkan setelah terluka. Bagus sekali.
King Yu, bawa Yaya pergi. Kau mau sendiri. 10.000 tahun lalu, aku bisa mengalahkannya sekali. Hari ini akan kuulangi lagi. Hai, 10.000 tahun lalu kau sedang di puncak. Tapi sekarang, berapa banyak kekuatanmu yang tersisa? Chuyun, 10.000 tahun lalu kau hidup sebatang kara. Aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang, kau punya kelemahan. 30 lebih orang, dan yang terlemah adalah puncak Xianzhou. Bahkan ada beberapa yang di tahap awal Xiandi. Dia telah bersiap selama 10.000 tahun. Begitu banyak musuh. Jaga dia baik-baik. Awas kau, jangan coba-coba menipu kami. Jangan diam saja, serang. Lawanmu adalah aku. Maju sini. Yaya, Tiara. Dodo. Jika ingin menyentuh tuan kecil, hadapi aku dulu. Jangan pukul dia lagi. Hentikan pertarungan ini. Luar. Aura ini terasa sangat berbeda. Bahkan menelan seluruh warna. Kendali mutlak. Lihat pedang ini, kau sama sekali tidak melemah dalam 10.000 tahun. Malah jadi lebih kuat. Orang gila, masih ada alam ketiga. Kamu mau coba? Lawan langsung. Sudah pasti mati. Chuyun, melangkah satu langkah lagi. Istri dan anakmu akan hancur jadi abu bersamaku. Chuyun, ternyata kau benar-benar punya kelemahan. Syaratku sangat sederhana. Serahkan anak perempuanmu. Visi kekacauan primordial miliknya sangat berguna untukku. Serahkan anakmu, maka aku lepaskan istrimu. Masalah 10.000 tahun lalu, kita lupakan saja. Jika nanti bertemu Juqin lagi. Baik, aku setuju. Lepaskan segel petirnya. Kemarilah, nak. Xiao Yao, pergilah. Ayah tidak menginginkan aku lagi. Dengarkan ayahmu, jangan takut. Ini kekuatannya. Di batas segar. Formasinya ada di bawah Yang Mulia. Formasi ganda kekacauan yang nomor 1. Alam ketiga. Hanya seorang wanita. Kekuatanku terkuras habis. Jangan meronta lagi. Makin banyak bergerak, makin cepat mati. Chuyun, Su Qingyu. Aku, Sang Kaisar, ingin kalian berdua mati. Memburu seorang kaisar abadi yang nekat bisa membuat segilnya retak nanti. Itu tidak sepadan. Terima kasih sudah bekerja sama denganku. Siapa juga yang bekerja sama denganmu? Aku hanya melindungi anakku. Dodo hanya perlu istirahat beberapa hari. Jangan menatapku seperti itu. Seolah-olah aku akan mati saja. Kalau kau mati, siapa yang akan membantuku menanam lobak spiritual? Dampak pertempuran ini terasa hingga ratusan juta mil. Kita tidak bisa lagi menyembunyikan ini dari Yao Qi. Tidak ada jalan mundur. Sejak hari kalian berdua ibu dan anak muncul di hadapanku, aku sama sekali tidak berniat untuk mundur. Bangun. Kekuatan besar ini tidak bangkit secara alami. Yaya suku kata ini adalah bahasa Chaos Purba. Bagaimana dia bisa melayang naik sendiri? Aku akan menariknya turun, tunggu. Jangan.
Xiaoyu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa tidak. Ibu hentikan. Aku ingin menghentikannya, kesadarannya masih ada di dalam. Tapi tubuhnya sudah sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan garis keturunan. Jika terus begini, jiwanya lah yang akan hancur meledak lebih dulu. Aku akan masuk dan memutus sumber resonansinya. Kau di luar gunakan sutra hati Yaoqi untuk menstabilkan kesadarannya. Kau sudah gila. Di dasar pusaran Chaos, bahkan tubuh abadi pun tidak akan bertahan. Kau harus kembali dengan selamat. Yaya, dengarkan suara ibu. Ibu ada di sini. Jangan takut pada energi Chaos di sini. Siapapun di bawah tingkat kaisar abadi akan mati jika masuk. Ini adalah batu asal Chaos. Kekuatan Chaos murni dipaksa masuk ke dalam tubuh Yaya. Ini dilakukan untuk memaksa garis keturunannya bangkit. Siapa yang mengendalikan semua ini? Kekuatan ini menolakku. Batu asal ini hanya menerima garis keturunan Chaos murni yang paling kuno. Kekuatanku yang diperoleh melalui kultivasi biasa dianggap sebagai kekuatan asing oleh batu ini. Yaya, kamu tidak sendirian. Ibu ada di sini, ayah juga. Yun cepat. Serangan langsung tidak akan berhasil. Itu hanya akan mempercepat kehancuran Yaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku adalah ayahnya. Garis keturunan kami memiliki ikatan yang paling mendasar. Karena batu ini hanya merespons frekuensi garis keturunan Chaos murni. Maka aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk meniru frekuensi energi Yaya. Meleset sedikit saja, jiwa akan hancur lebur. Tapi tidak ada jalan lain. Aliran darah keturunan Yaya ada di dalam pilar cahaya itu. Lebih fokus lagi. Bukan melawannya, melainkan merasakannya. Dia adalah putriku. Frekuensi ini tepat. Ayo, bertahanlah. Dia berhasil, Ibu. Semua sudah aman, tenanglah, istriku. Dasarnya baik-baik saja. Krisis sementara sudah lewat. Daun mapel yang mengisolasi langit itu sudah lenyap. Hancur lebur akibat amukan darah keturunan. Mulai sekarang, kekuatan primordial Chaos Yaya tidak bisa disembunyikan lagi. Ayah, batu besar itu memberitahu aku. Memberitahu apa? Bicaralah perlahan. Katanya ada yang menandai garis keturunanku. Kemanapun aku pergi, dia pasti bisa menemukanku. Yang dia maksud adalah Yan Cheng Zhu. Tanda Sui Nuye itu sama sekali bukan segel perbudakan. Sui Nuye yang ditanam Qin Chang Xuan pada Yaya adalah sebuah suap, pelacak menggunakan darah primordial Chaos. Apa katamu? Semua pergerakan kita ternyata selalu berada dalam genggamannya sejak awal. Jadi semua persembunyian kita selama ini dan semua pelarian kita hanyalah lelucon belaka. Dia tahu posisi kita setiap saat. Maaf, ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Qin Chang Xuan, kau berani menyentuh putriku. Jangan harap bisa lolos. Sekarang bagaimana? Segelnya sudah hancur. Penandanya masih ada. Kita sudah jadi sasaran empuk. Hancurkan penanda itu dulu. Lalu, buat seseorang sadar bahwa posisi mangsa dan pemburu bisa bertukar kapan saja. Segelnya sudah hancur. Penandanya kini terekspos. Badai baru saja dimulai. Qin Chang Xuan ini bukan tanda perbudakan. Ini adalah penanda pelacak. Putriku dijadikan umpan sejak awal. Seni pedang kuno keturunan Kaisar Yan telah menyatu dengan jiwanya. Bisa dihilangkan, menghapusnya paksa akan merobek jiwanya. Aku hanya bisa menutupinya sementara, namun tidak akan bertahan lama. King Yue rencana awal harus berubah. Keberadaan kita kemungkinan sudah ketahuan. Bagaimana caranya? Kita bagi dua kelompok. Aku akan mencari saksi kunci. Satu-satunya penyintas pencurian api 10.000 tahun lalu. Bawa Yaya dan Long Dodo ke keluarga Su. Kejadian 10.000 tahun lalu benar. Waktu kita tidak banyak. Apa aman jika kamu pergi sendirian? Dulu aku membantai 9 penguasa abadi sendirian. Bagaimana menurutmu? Jangan banyak bicara bawa ini. Ayah, cepat kembali ya. Tuan, jangan lupa bawakan buah roh untukku. Kembalilah hidup-hidup. Sudah 10.000 tahun. Tempat ini tetap menjadi tanah mati. Phoenix Spiritual Metal, penyintas dari 10.000 tahun lalu, mampu melintasi alam baka dan dunia nyata. Sangat peka terhadap jiwa dan api. Jika dia masih hidup, pasti ada jejak yang tertinggal. Ketemi ini dia. Auranya mengarah ke selatan. Bersembunyi selama 10.000 tahun. Kini saatnya untuk keluar. Tanda aura yang tertinggalkan di tubuhmu dulu. Anggap saja ini sapaan hangat dari teman lama.
Chuyun, sudah 10.000 tahun berlalu. Akhirnya, kamu datang juga mencariku. Kamu pasti tahu tujuanku datang ini tentang kematian Raja Abadi Taiye. Benar kan? Aku bahkan tidak hanya tahu. Aku menyaksikan seluruh kejadian itu dengan mataku sendiri. 10.000 tahun aku bersembunyi di sini, bertahan hidup dengan sisa napas yang ada. Hanya demi menunggu seseorang datang menanyakan kebenaran ini padaku. Pada hari saat api dao itu lepas kendali, Raja Abadi Taiye sebenarnya bisa saja meloloskan diri dengan sangat mudah. Tapi dia memilih tidak melakukannya. Di belakangnya ada seluruh anggota klan Su. Dengan tubuh Raja Abadinya, dia pasang badan. Menghadang amukan api mahadahsyat itu sekuat tenaga. Sedikit lagi dia hampir berhasil. Kekuatan api Del di dalam tubuh dewa kekacauannya sudah hampir berhasil dinetralkan sepenuhnya. Namun tepat pada detik krusial itu, sebuah serangan meluncur dari sudut medan perang yang paling tersembunyi. Menusuk punggungnya tanpa suara itu adalah Yandi. Serangan itu adalah cahaya pemusnah jin milik Yandi. Raja Abadi Taiye terjebak api dao hanya karena serangan licik itu. Aku punya buktinya kuperlihatkan lewat teknik rahasia klan kami. Kejadian fatal di detik itu terekam dengan sangat jelas. Saksikanlah sendiri. Mengapa Yandi tega melakukan pengkhianatan sekeji itu? Karena Raja Abadi Taiye telah mengetahui sebuah rahasia besar. Di sisi Kaisar Yandi, ada seorang ahli strategi misterius yang sangat jenius. Dia adalah seorang pengkhianat dari klan Raja Abadi Taiye sendiri. Seseorang yang bermarga Qin. Qin Changxuan jadi begitu rupanya. Sekarang semua kepingan teka-teki ini mulai menyatu. Gawat Chuyun, sesuatu terjadi pada klan Su. Ayahku diserang saat dalam perjalanan menuju arena pertemuan raya. Dia dijebak dalam sebuah kepungan ketat. Para penyerang menggunakan jurus terlarang dari garis keturunan Yandi. Patriar, cepat pergi dari sini. Biar kami yang tahan mereka, diam kalian. Dalam hidupku, seorang Suwansa tidak pernah ada kata meninggalkan anggota klan sendiri. Ya, tetaplah di sini dan jangan bergerak. Qingyul, kenapa kamu malah ke sini? Jangan konyol, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Nona besar akhirnya telah kembali. Sekelompok sampah tidak berguna. Di bawah perintah Tuan Qin Changxuan, aku pemimpin Yan Wei, datang untuk mencabut nyawa kepala keluarga Su. Silakan lihat ini. Semuanya sudah berakhir. Kau terlambat, jangan banyak omong. Hanya puncak tingkat menengah Kaisar Abadi. Qin Changxuan hanya mengirim rongsokan sepertimu. Jadi kau Chuyun jurus pertama. Jurus kedua. Jurus ketiga cuma 3 jurus. Qin Hong, bukankah kau lenyap 10.000 tahun lalu? Kepala keluarga Su, kebenaran 10.000 tahun lalu. Kini saatnya kau melihatnya sendiri. Leluhur. Chuyun. Aku yang tua ini telah salah menuduhmu. Leluhur Taiye ternyata bukan dibunuh olehmu. Malah setelah 10.000 tahun, kau membersihkan namanya. Kau mengembalikan kebenaran bagi keluarga Su kami. Keluarga Su kami berutang maaf padamu. Senior, Anda terlalu berlebihan. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Senior Su, cucu perempuanmu yang hebat itu. Dialah tulang punggung sejati keluarga Su. Kalian pikir tahu kebenaran berarti sudah menang. Terlambat, sudah sangat terlambat. Tuan sudah menduga hari ini pasti akan datang. Bahkan tanpa gadis kecil Su Qingyul itu, segel Tuan Kaisarian sudah bisa terbuka setengahnya. Bungkam mulutnya. 3 hari lagi, Tanah Suci Yaoce akan menjadi kuburan kalian semua. Tanah Suci Yaoce. Rencana akhir Qin Changxuan sudah diluncurkan. 3 hari Chuyun, Qingyul. Meski aku sudah tua, tapi pedang keluarga Su belum tumpul. Dalam 3 hari, kita harus sampai di Tanah Suci Yaoce untuk menghentikan segel kaisar yang terlepas. Kalau begitu mari pergi Qin Changxuan. 3 hari lagi kita selesaikan semuanya. Qin Changxuan beraninya dia bertindak keji selama 10.000 tahun. Keluarga Su kami ternyata memelihara iblis berumur 10.000 tahun. 3 hari lagi,
Dia akan menggelar ritual pembukaan segel di tanah suci Yaozi. Bahkan jika segel Kaisar Yandi hanya terbuka setengah, itu sudah cukup untuk menyapu bersih seluruh dunia abadi. Qin Chang Xuan telah mencelakai leluhur kami. Dendam ini tidak akan pernah padam. Keluarga Su semua petarung yang bisa bertempur, dengarkan perintah. Seluruh anggota keluarga Su, kami siap mendampingi sahabat muda Chu Yun menyerang Yaozi. Serbu Yaozi. Hutang darah dibayar darah. Balaskan dendam Raja Surgawi Taiyi. Para pendahulu sekalian, pertempuran kali ini hanya bertujuan untuk menghabisi Qin Chang Xuan dan juga menghancurkan sisa-sisa kekuatan Kaisar Yandi. Kalian harus tahu, di dalam tanah suci Yaozi, tidak semua orang di sana adalah kaki tangan bajingan itu. Ada tetuai yang disesatkan, dan ada murid-murid polos tak bersalah. Mereka semua bukanlah musuh yang harus kita hadapi. Chu Yun dalam situasi gawat seperti ini, buat apa memikirkan orang tak bersalah? 10.000 tahun lalu, dia sendiri menantang 9 yang mulia abadi. Ketajaman pedangnya sungguh tak terbendung. Siapa sangka setelah 10.000 tahun, dia masih memikirkan rakyat jelata. Lakukan saja sesuai perkataan Chu Yun. Laki-laki ini memang tidak pernah berubah. Tuan, meski Dudu tidak bisa tumbuh raksasa sampai 100 jam, tapi kalau cuma 50 jam sih gampang sekali. Kamu tenang saja dan lindungi Yaya. Itu sudah pasti. SBB nyawa Dudu adalah milik tuan kecil. Chu Yun, andai saja ini terjadi, apa yang ingin kamu lakukan setelah pertempuran besar ini selesai? Menanam lobak spiritual. Masih saja tidak punya ambisi. Kalau kamu, aku ingin membawa Yaya berkeliling dunia abadi. Dia belum pernah keluar sejak kecil. Yaya, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk segera menjadi kuat. Ayang, aku tidak terburu-buru kok. Aku hanya tidak ingin melihat kalian harus terluka lagi demi melindungiku. Rasakan aliran energi ini. Menyatu langsung dengan darahku. Qin Chang Xuan sudah menguasai seluruh wilayah Yaozi. Semua tetua dan murid pembangkang telah dipenjara. Dia memeras paksa urat spiritual pusat. Demi mengumpulkan kekuatan untuk segel itu. Selamatkan ketua kedua Yaozi. Ketua kedua mengirim sinyal minta bantuan. Qin Chang Xuan mengurung siapa saja yang menantang. Menyerap paksa energi spiritual legendaris Yaozi sekarang. Ternyata tetua kedua masih hidup. Dulu saat di Yaozi, kalau bukan karena dia, hidupku pasti jauh lebih menderita. Orang itu biasanya hanya peduli keselamatannya, tapi sekarang dia nekat meminta bantuan. Ini pertanda kondisi di Yaozi ratusan kali lebih parah maju cepat. Ritual pelepasan segel ternyata sudah dimulai. Tempat ini dulu rumahku. Qin Chang Xuan harus mati hari ini. Puluhan ribu kultivator menjaga lapis terluar. Banyak kaisar dan raja abadi di sana. Formasi pertahanan raksasa mengunci bagian tengah, membelokkan urat spiritual untuk menyokong ritual. Kuil utama di pusat Qin Chang Xuan di sana. Seluruh pasukan dengarkan perintahku. Serbu bersama saya. Hancurkan cangkang kura-kura ini. Tunggu, jangan. Kenapa pertahanan luar sengaja dia buat longgar? Itu celah sengaja untuk menjebak kita. Dia justru ingin kita menyerang langsung. Memakai pasukan elit Surimi membuang umpan. Demi mengulur waktu mengumpulkan kekuatan spiritual. Saat kita berhasil menembus barisan luar, ritual itu pasti sudah selesai terlaksana. Rencana licik yang luar biasa kejam. Tujuan kita bukan menghancurkan barisan pertahanannya, tapi langsung menghancurkan inti ritual tersebut. Kita bagi 3 arah. Pertama, Paman Su. Pimpin pasukan utama serang dari depan. Buat keributan sebesar mungkin di sana. Alihkan seluruh perhatian Qin Chang Xuan ke arahmu. Roti kedua, King Yu. Kau bawa orang-orang menyusup lewat jalur air Yaozi. Begitu formasi inti segan di Jimusen hancur, serangan medis spiritual pasti akan terganggu. Rute ketiga, biar Atu ke aula utama menghentikan Qin Chang. Aku tidak setuju kau pergi sendirian. Dia itu penasihat kaisar yang 10.000 tahun lalu. Pasti ada kartu as yang tak bisa kita bayangkan. Hanya kau yang paling paham seluruh wilayah Yaozi. Misi menghancurkan segel Jimusen ini, hanya kau yang bisa menyelesaikannya. Janji padaku kau harus kembali dengan selamat. Ya? Ayah, aku menunggu kalian di belakang. Cepatlah pergi. Serahkan tempat ini padaku. Prajurit keluarga Su, serang bersama aku. Batu raksasa jatuh dari air terjun kering, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Chu Yun, aku tidak akan menjadi bebanmu di sini. Apa itu? Dia menebas hancur formasi besar Hong San.
Chuyun, kedatanganmu sedikit lebih cepat dari dugaanku. Tapi kau tetap terlambat. Kekuatan ini jauh melampaui kaisar terdahulu manapun. Sudah 10.000 tahun, Chuyun. Atau lebih tepatnya, 10.000 tahun lalu. Kita seharusnya sudah saling mengenal secara resmi. Siapa kau? Aku adalah Fentian. Penasihat nomor 1 kaisar yang 10.000 tahun lalu. Fentian 10.000 tahun yang lalu. Sosok di balik layar yang tidak pernah menampakkan diri. Dialah orangnya setelah kaisar yang kau kalahkan dan segel. Aku mengubah identitasku lalu menyusup ke tanah suci Yachi. Selama 10.000 tahun penuh. Baru kini aku bisa menyusun bidak ini. Jadi gugurnya Raja Taiyi terdahulu. Kemunduran keluarga Su, milik Su Qingyu, serta anak perempuanmu itu. Garis keturunan Chaos di tubuhnya akulah yang menanamkannya. Kau pikir kau menang 10.000 tahun lalu? Tidak, kau hanya membantuku menyelesaikan langkah awal. Langkah pertama yang memakan waktu 10.000 tahun. Dengan memanfaatkan nyawa orang yang tak terhitung. Hanya demi sebidang permainan catur. Hari ini, akhiri permainan ini. Chuyun of Chuyun. Ritualnya sudah selesai 80%. Sisa jiwa kaisar yang telah menyatu dengan urat spiritual. Bahkan jika kau membunuhku sekarang, ritual ini tidak akan pernah berhenti. Sanggupkah kau menahan kaisar Yan di masa kejayaannya? Coba saja. Pedang agung memiliki jiwa. Serangan pedang inilah yang kutunggu-tunggu darimu. Pertarungan tingkat apa ini, Kaisar Zhou? Kaget karena aku menyembunyikan kekuatan selama 10.000 tahun. Kultivasi yang kupunya tidak kalah sedikit pun dari 9 yang mulia abadi dulu. Sembunyi dengan sangat rapi. Aku mengawasimu diam-diam selama 10.000 tahun. Kebiasaanmu saat mulai menghunus pedang. Metode aliran energimu, tiap jurus dan perubahannya telah kuhafal luar kepala. Kuda-kuda awal pedang awan mengalirmu ada di bahu kiri. Lalu melakukan teleportasi cepat. Hai, gerakan tebasan pembelah langitmu sudah kututup rapat. Jurus ketiga milikmu Jinghong, celahnya ada di detik kau menarik napas. Jurus ketujuh kekuatan Guixu terlalu tersebar lebar. Aku sudah seperti gurumu sendiri Chuyun. Seni pedangmu tidak lagi memiliki rahasia di hadapanku. Ucapannya memang tidak salah. Semua jurus pedang ini, dia sudah membaca semuanya. Semua berakhir pedang dari 50.000 tahun lalu. Tidak akan sanggup mengejar zaman ini apa? Sangat tidak mungkin. Kau menemukan jalan kultivasi baru selama mengasingkan diri. 10.000 tahun menyendiri, tidak kuhabiskan dengan sia-sia. Sayang sekali jalan ini buntu. Aura energi ini, milik para murid tanah suci Yachi yang ditawan. Dia menyatukan sisa kehidupan mereka ke dalam ritual. Sekali dihancurkan secara paksa, mereka semua akan tewas. Jika memang begitu, mari hancur lebur bersama-sama. Chuyun 10.000 tahun tidak berjumpa. Pedangmu masih saja menyebalkan seperti dulu. Saudaraku, rencana 10.000 tahun milik Yang Mulia akhirnya terwujud juga hari ini. Chuyun, 10.000 tahun lalu kau menyegel ragaku, tapi kau tidak akan bisa mengunci tekadku. Hari ini, aura di atas tingkatan Kaisar Abadi terasa jauh lebih ganas dibanding dahulu. Namun juga menjadi jauh lebih tidak stabil. Ada satu hal yang belum selesai. 10.000 tahun lalu aku menyegarmu sekali. Hari ini aku tidak keberatan melakukannya lagi. Menahannya sendirian. Sangat berat. Dia berhasil menahannya. Dia langsung menghancurkan titik poros energinya. Orang-orang ini akan habis terkuras dan lenyap tidak boleh. Kemarilah. Bawa kemari lebih banyak lagi. Aku masih bisa bertahan. Apa siapa yang merusak formasi belenggu emas? Qingsu, itu kau. Kau. Jangan harap. Ada apa dengan Tuan Muda? Tuan Muda, apa yang ingin kau lakukan? Ayah sedang berdarah.
Ibu juga sedang terluka parah. Di sana terlalu berbahaya. Pergi ke sana sama saja bunuh diri. Duduk, aku ke sana bukan untuk mengacau. Aku bisa merasakannya. Aku bisa membantu. Tuan muda, dia berniat. Memicu formasi 3 bakat. Kekuatan macam apa ini? Tidak mungkin. Bagaimana bisa sekuat ini? Chuyuan. Ini belum berakhir. Chuyuan. Sudah kubilang, aku pasti bisa membantu. Kau sudah bekerja keras, Yai. Kau pikir ini sudah berakhir. Chuyuan, kau tidak ingin tahu alasan istrimu pergi begitu saja tanpa pamit dulu? Su Qingyu, kau tidak berniat memberitahunya yang sebenarnya tentang alasan sesungguhnya kau meninggalkan dia saat itu. 10.000 tahun pertanyaan ini menyiksaku selama itu. Kau pikir dia takut kau menghancurkan budak surgawi? Takut terseret masalah, lalu memilih kabur. Naif sekali. Dia pergi tanpa menoleh sedikit pun. Kepergiannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan budak surgawi. Karena saat masih berada di sisimu dulu, dia sudah tahu Yan Li akan mencelakaimu. Apa yang dikatakannya itu benar. Benar, aku bukan sekadar wanita biasa. 10.000 tahun lalu, aku mematuhi perintah Tai Xianwang. Menjadi mata-mata keluarga Su yang mengawasimu diam-diam. Hanya seorang mata-mata. Jadi semua sejak awal hanyalah rencana busuk. Takdir yang kuyakini selama ini ternyata hanya bidak di atas papan catur orang lain. Tapi selama 3 bulan di sisimu dulu, segalanya berubah. Kebaikanmu, kesepianmu, kehormatanmu pada alam semesta. Dari seorang pengawas, aku berubah menjadi orang yang ingin selamanya bersamamu. Aku jatuh cinta padamu. Chuyuan, tidak lama setelah aku tahu mengandung Yaya, aku mencegat sebuah pesan dari kubu Yanli. Surat rahasia yang ditujukan untuk Tai Xianwang. Isinya menyebutkan Yanli akan segera menyerangmu. Sedangkan Tai Xianwang akan memanfaatkan pertempuran itu untuk melenyapkanmu, lalu meraup semua keuntungan. Rupanya begitu. Jadi ini kebenaran yang sebenarnya. Memberitahumu berarti mengkhianati keluarga Su, menyeret seluruh klanku ke dalam jurang kehancuran. Tapi diam pun membuatmu masuk perangkap maut. Aku tidak berani mengatakannya. Aku takut jika kau emosi, kau akan langsung mendatangi Yanli dan Tai Xianwang. Aku tidak punya pilihan selain pergi, membawa Yaya dan bersembunyi jauh. Aku pikir jika aku lenyap, mereka akan kehilangan alasan untuk mengincarmu. Dan kamu pun bisa aman. Bencilah aku. Aku sudah membohongimu. Dari awal sampai akhir, pertemuan kita hanyalah awal dari sebuah dusta. Su Qingyu, kamu bilang itu awal dari dusta. Tapi kamu lupa. Apakah kebohongan bisa membuat hati sesakit ini? Kamu pergi 10.000 tahun. Aku pun menderita 10.000 tahun. Jika rasa sakit ini palsu, maka aku lebih baik sakit seumur hidup. Ayah, ibu, jangan berpisah lagi, ya. Aku tidak peduli apa yang terjadi dulu. Aku hanya ingin kalian bersama. Kehinaan yang diukir keluarga Su menjadi saksi derita 10.000 tahun. Chuyuan, kekuatanmu belum pulih hentikan. Menunggu 10.000 tahun. Ternyata sepadan sisa jiwa yang sudah ditekan sementara. Namun ini bukan solusi jangka panjang. 9 yang mulia abadi. Selain yang Danwei yang kabur, masih ada 7 orang lagi. Di balik batas 10.000 tahun ini, apa yang kamu khawatirkan? Apalagi yang tersembunyi di sana? Aku tidak khawatir. Aku hanya berpikir berapa banyak lobak yang harus kutanam agar cukup untuk makan keluarga kita. Chuyuan, apa kamu pikir bisa menyegelnya? Mari kita pulang sekarang. Untunglah, tidak ada satu bunga pun yang hilang. Tuan, aku sudah kembali. Apakah Tuan merindukanku? Setelah 10.000 tahun, baru kali ini tempat ini terasa sempit. Maaf sudah membuatmu menderita. Tempat ini memang agak kumuh. Dimanapun dia berada, tempat ini tidak akan terasa kumuh. Tuan Merona,
Ayo katakan sekali lagi. Malam ini kita masak sup lengsi. Dudu tidak bicara apa-apa. Mari kita bangun beberapa kamar lagi. Ayah, apa yang ini untukku? Iya, besok pagi kamulah yang pertama disinari matahari. Asik, ini 100 kali lebih baik daripada gua. Tuan, jangan keburu terharu dulu. Di dekatku sama sekali tidak ada lingsi. Pelit banget. Yaya sih sudah punya. Dudu juga punya. Kasurku juga sudah selesai dirapikan. Lalu kamu? Aku biasa tidur di kursi goyang. Sudah 10.000 tahun begini. Cie. Terserah kamu saja. Ayah dan ibu sepertinya sedang menertawakan kita. Jangan dibongkar. Nanti kita kena pukul. Alirkan energi kedantian. Jalankan satu putaran penuh. Kekuatan kekacauan purba ini bukan buat melampar orang. Harus belajar mengarahkannya ibu. Ini sulit sekali. Dia tidak mau patuh coba lagi. Energi kekacauan purba di dalam tubuhmu kini sudah stabil. Sekarang tinggal melatih kendalimu tarik napas dalam-dalam. Mulai lagi dari awal. Dulu ayahmu itu malasnya setengah mati. Berkultivasi 10.000 tahun. Tapi jurusnya cuma bisa menebas itu saja. Kamu jangan sampai meniru dia, ya. Wah, ayah kena omel lagi. Fokus latihan. Jangan melirik ke sini. Lanjutkan putaran ketiga. Satu keluarga bertiga, tapi 2 orang takut istri. Salah dan. Tuan muda juga takut, berarti ketiganya sama saja Cil. Paman, Kaisar Chu aku, Suan Yun, mewakili keluarga Su datang berkunjung. Apa ini? Ini catatan rahasia takdir Dao peninggalan mendiang ayahku, Raja Taiye. Warisan pusaka paling berharga milik keluarga Su. Seluruh energi Dao seumur hidup yang tercatat dalam gulungan mendiang raja sudah sepatutnya diserahkan kepada orang yang bisa melindungi keturunan Su. Di seluruh dunia abadi ini, tidak ada sosok yang lebih pantas selain dirimu. Kaisar Chu, penghormatan besar ini merupakan tanda terima kasihku mewakili Yaya, sekaligus untuk mengakhiri semua urusan di masa lalu. Dendam lama selama 10.000 tahun. Selesai begitu saja hanya dengan sekotak warisan dan satu gundukan hormat. Energi Dao peninggalan mendiang Raja Taiye memang luar biasa dahsyat. Catatan mengenai hukum kekacauan purba di bagian ini. Bahkan aku pun tidak menyangka bisa dipahami seperti ini. Tunggu, apa ini? Daun maple? Orang tua, caramu menyembunyikan rahasia ini rapi sekali. Belum tidur juga. Catatannya sudah selesai kamu baca. Coba lihat ini. Kakek. Aku sudah menunggu 10.000 tahun. Beberapa luka hanya bisa disembuhkan oleh diri sendiri. Yang bisa kulakukan hanyalah membuat dia tahu bahwa saat dia menangis, ada seseorang di belakangnya. Jelek sekali, jangan lihat aku. Memang agak jelek sih. Kamu ini tidak bisa bicara ya? Tidak, tapi aku tahu cara masak sup lobak. Mau satu mangkuk? Mau yang hangat? Sembuh, sudah sembuh total. Semua luka Dudu sudah sembuh. Dudu, apa yang kamu lakukan? Tuan kecil sudah sembuh. Tuan kecil, Dudu sudah segar bugar lagi. Hebat kan? Kamu memilih rambutku, sakit tahu. Dudu salah, pelan-pelan dong. Tuan, gadis kecil ini sudah mencapai tahap awal Xianzhuan kan? Baru sebentar saja, tapi kultivasinya di usia ini. Di seluruh alam abadi pun tidak akan ada yang kedua. Ditambah lagi, pedangnya memiliki ketangguhanmu, sekaligus kelincahan dari nyonya. Siapa tahu, kelak dia bisa melampauimu. Kalau begitu, aku bisa menanam lobak dengan tenang. Kamu benar-benar tidak peduli, atau hanya pura-pura? Ayah, apa kau melihatnya? Kebasan pedangku yang tadi? Aku melihatnya, jauh lebih kuat dariku dulu. Ibu, jangan terus memujiku. Jangan sombong, lihat pedangmu masih belum cukup padat. Besok tambah latihan, 2 sichen, latihan lagi. Penatua kedua dari Yaichi Tanah Suci memintaku kembali menjadi penguasa suci. Apa ibu mau pergi? Tidak akan kembali. Ada penatua kedua di Yaoqing, sudah cukup. Posisiku yang sekarang sudah sangat bagus. Ayah, apakah nanti kau akan pergi keluar lagi? Adik Le, kau masih hidup, kan? Kita tidak akan mencari masalah duluan. Tapi kalau ada yang berani menindas kalian, jika ada orang yang datang mencari masalah, kali ini aku yang akan menghajar mereka.
Baik, kalau begitu aku akan turun tangan sekali lagi. Jadi, di bawah asuhan naga ini yang luar biasa, hasil panen Ling Xixian tahun ini melonjak 3 kali lipat. Kualitasnya bahkan jauh lebih luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Ayah Dudu sudah bicara selama 1 jam, sabarlah sedikit. Biarkan dia senang. Yang satu ini ku beri nama Dudu nomor 1. Dudu, apa sudah selesai? Aku lapar, hargai aku sedikit. Kenapa? Kami semua memohon Senior Chu untuk kembali memimpin. Menjabat sebagai ketua aliansi dunia peri. Memimpin dunia peri dan membangun kembali ketertiban. Tidak mau Senior Chu ini posisi tertinggi di dunia peri. Dia bilang tidak mau, ya tetap tidak mau. Silakan kalian semua kembali. Ayah, bukankah jadi ketua agung itu bagus? Bisa mengatur banyak sekali orang. Kalau jadi tetua agung, ayah tidak punya waktu menanam wortel untukmu. Kalau begitu tidak usah, wortel jauh lebih penting. Lady, setengah tahun ini kamu terus memperhatikannya. Haha, trik tuan ini benar-benar luar biasa. Haha, unggah saja ke media sosial. Bisa membuat semua orang ketakutan setengah mati sampai tidak berani keluar. Jangan tuan pikirkan Dudu. Sudah tidur, dia sudah tidur. Lady, suratmu sudah kuterima, ini balasan dariku. Tunggu kapan saja. Sudah larut begini, sedang mengukir apa? Dia selalu mencatatnya. Sejak tahun pertama. Mulai sekarang tidak perlu mengukir lagi, karena aku tidak akan pergi lagi. Baik di Gunung Xianting sana. Kakekmu ingin kamu menerima warisan keluarga Su dan menjalani latihan di sana. Apakah perginya bakal lama? Keputusan ada di tanganmu, mau pergi atau tetap di sini. Aku ingin melihat dunia luar, tapi aku akan pulang sesekali. Karena wortel yang ditanam ayah memang jauh lebih enak dibanding yang di luar. Ya. Baiklah, kalau begitu pergilah. Bunga bambu hijau kelas 9. Inti kayu makam itu cukup untuk latihanmu dalam waktu lama. Hancurkan jimat teleportasi ini. Dimanapun kamu berada di alam abadi, kamu pasti bisa langsung kembali ke halaman ini. Kamu pasti sudah tahu itu. Pergilah. Kalau buat kekacauan di luar, pulanglah. Biar ayah yang bereskan semuanya. Tapi kamu harus siap diomeli begitu pulang. Aku mengerti. Aku menemani nona kecil melihat dunia luar. Tuan, tanam saja lobak di rumah. Sana pergi. Chuyun, 10.000 tahun lalu, aku tidak sempat memberitahu namaku kepadamu. Sekarang, ku perkenalkan diriku secara resmi. Aku Su Qingyul. Su Qingyul, nama yang indah. Butuh 10.000 tahun untuk mengetahuinya. Tidak terlalu buruk. Keajaiban 10.000 tahun terbayar di saat ini. Semua ini sepadan. Di kedalaman hutan kuno Taixu. Aku bukan lagi penguasa yang kesepian. Ini aku seorang ayah, seorang kekasih, dan juga pelindung.